Tapi jujur dah, lu kalau misalnya mendengar kata Ahok dan Anies, apa yang terlintas di benak lu pertama kali? Kayaknya perang dingin gitu ya. Rival. Bukan perang dingin. Ini efek-efekan jagung bakar ya, maksudnya rival identik ke gue sendiri juga kayak Ahok sama Anies kan dulu pernah dalam tanda kutip berseteru, bertarung ya kan, bertarung di betul. Pilkada Jakarta Betul. begitu, dan ada punya banyak ya memori-memori yang tidak begitu elok lah. Tapi kemarin tiba-tiba mereka berdua bertemu begitu kan. Terus keduanya penuh dengan 3S, senyum, sapa, santun ya kan. Oh, aku kira S1-nya lagi Sandi. Pak Sandi nggak diajak. Ini kan gubernur doang. Oh iya, oke. Jadi oke. itu menimbulkan pertanyaan, Za. Ada apa? Nah itu dia. Apakah ada batu di balik udang? Apakah ada Kita udang di balik bakwan? Coba kita tanya ya sama yang mungkin bisa menceritakan ya. Atau punya bocoran? Oh boleh. Kalau mau membocorkan ya biasanya agak susah nih. Susah sih, Kalau ya. yang satu ini kalau minta bocor-bocoran. Ada Mbak Indah Mutiara kami selaku Warel Detik News. Selamat sore Mbak Tiara. Selamat Natal dan Tahun Baru Mbak. Selamat Natal Tahun Baru Detikers. 2025 apakah dengan semangat baru? Atau Semangat baru seperti Pak Ahok dan Pak Anies ya. Tahun baru, hubungan baru. Wah, cocok gitu. Cocok. Apakah mentang-mentang Pak Ahok ini mantan direktur jadi bilang kayak Pak Anies kita mulai dari nol ya? Iya lagi. Gitu kali. Terus Pak Anies iya juga relate nih. Jadi kita memulai lagi hubungan yang baru di tahun 2025 itu ya. Jadi sebenarnya ini asal muasalnya kenapa jadi rame gitu di masyarakat adalah ketika melihat Pak Ahok dan Pak Anies ini mengobrol dengan akrab di satu momentum di balai kota gitu Iya. ya. Jadi kemarin di akhir tahun tuh tanggal 31 di Balai Kota Jakarta mereka ngadain acara memang acara khusus yang mengundang para mantan gubernur dan sebenarnya wakil gubernur juga diundang gitu. Jadi kumpul semua tuh gitu kan. Nah termasuk adalah Pak Anies dan Pak Ahok. Jadi kan kita juga tahu kan Pak Ahok dulu sempat wagub, kemudian pas Pak Jokowi jadi presiden jadi gubernur gitu kan. Terus setelah Pilgub 2017 yang menang Pak Anies, jadi Pak Anies jadi gubernur, kemarin udah selesai gitu. Termasuk selain para mantan gubernur ada juga kontestan yang Pilgub 2024 kemarin juga diundang gitu. Jadi termasuk kenapa ada Pak Pramono sama Pak Rano juga datang tuh karena diundang juga gitu. Jadi memang Balai Kota DKI ini, Balai Kota Jakarta mengadakan acara khusus untuk itu. Nah, memang walaupun yang datang rame gitu ya, sampai Pak Fauzi Bowo datang juga gitu, sampai yang era-era Bang Yos juga ada gitu. Cuman memang kehadiran Pak Anies dan Pak Ahok ini yang langsung mencuri perhatian lah gitu. Segala gerak-geriknya diperhatiin mulai dari datang sempat sapa-sapaan sampai ternyata pas acara mulai duduknya berdua sebelahan gitu. Sebelahan sempet kayak Pak Ahok tuh sempat ngobrol sama Pak Anies, ngobrol bisik-bisik gitu, bisik-bisik gitu kan, walaupun kayaknya Pak Ahok yang lebih banyak ngomong, Pak Anies dengerin gitu kan, komentar. Jadi sampai segera-geriknya itu pun diperhatikan. Nah pas selesai acara biasa kan ada konvers doorstop rame-rame gitu kan, ganti-gantian. Jadi mereka jawabnya tuh ganti-gantian awalnya sampai pas gilirannya Pak Anies juga doorstop gitu kan. Ditanya memang tadi bisik-bisik ngomongin apa nih gitu. Terus bahkan sampai Pak Anies juga sampai nyolek Pak Ahok ngomong apa tadi, dibalas suruh komentar juga gitu. Jadi sampai momen-momen kecilnya itu pun jadi perhatian gitu. Termasuk saat mereka bilang katanya mereka nyiapin kejutan. Mereka nyiapin kejutan di 2025, katanya tunggu aja bulan depan. Nah, bahkan sebenarnya dengan gerak-geriknya beliau-beliau ini, kedekatan beliau ini juga udah menjadi satu kejutan juga sih, gitu ya. Apalagi nanti yang sebetulnya disiapkan. Udah ada yang memprediksi atau mungkin ini ada tanda-tanda apakah untuk kejutannya? Nah makanya kita juga penasaran kan gitu. Pas ditanya doorstop lagi ya namanya kan kejutan, kalau dibocorin sekarang gak seru gitu bilangnya. Nah pas ditanya lagi misalkan kepada jubirnya Pak Anies gitu ya, nyiapin kejutan apa sih ini gitu. Wah masih ini gak mau nge-reveal juga nih, gak mau nge-spill gitu, katanya ntar gak seru. Tapi memang bahwa disebutkan hubungannya nih memang sekarang baik gitu. Pak Ahok dan Anies sempat beberapa kali komunikasi gitu kan. Jadi ditunggu aja. Nah ke
PDIP juga kita juga tanya ke PDIP gitu kan. Pak Ahok kan sekarang pengurus PDIP gitu kan. Kita tanya PDIP apa nih gitu kan, kejutan rahasianya ini gitu. Bahkan katanya jujur dari pengurus PDIP juga belum tahu gitu. Bilangnya jujur kita juga belum tahu nih. Jangan-jangan gitu. di surprise semua. Iya. Makanya, Sama. nah makanya tadi kalau nanya apakah ada bocoran atau kamu bocorin, justru kita emang belum tahu nih apa kisi-kisinya gitu tuh belum ada. Bahkan kita sempat kontak Pak Ahok lagi gitu kan, nanya apa nih rahasianya, atau misalkan apa bakal ada ketemuan lagi atau gimana gitu kan ya. Nggak menutup kemungkinan itu bahwa akan ada pertemuan lagi atau momen bareng lagi gitu. Kalau secara agenda politik misalnya kita menduga-duga aja nih ya, nanti tungguin aja di bulan depan atau di Februari mungkin ya. Januari. Oh, di bulan depan Kan tuh dia ini. bilangnya Desember kan. Nah, dia bilangnya Desember akhir. Desember akhir banget tapi Desember akhir banget. Berarti kayak Januari nih. Iya. Kalau secara agenda politik Januari itu biasanya ada apa? Iya, Januari Februari lah. sekalian aja kalau itu kan kalau ngomongin Desember 2024 kan bilang tahun depan kan Iya. besoknya udah tahun depan. Bener juga. Karena cukup injury time. Cukup injury time Iya, saat iya. ya, dan ya soal politik juga gitu Mbak Tiara, mungkin tadi nyambung soal kata Iza. Kan kita tahu kalau Pak Anies itu sempat didekati PDIP. Nggak tahu didekati atau mendekati lah ya untuk Ya. maju ke Pilgub, dan kemudian ternyata PDIP akhirnya memilih Pramono Anung ya kan. Apakah ini jangan-jangan masih belum ada yang tuntas begitu di antara keduanya? Nah, kalau memang kalau kita melihat ke belakang gitu ya, memang PDIP jadi lebih akrab dengan Pak Anies memang salah satu sejak Pilgub itu kan ya. Walaupun misalkan saat itu anggapnya tidak jadi mengusung gitu, tapi pada akhirnya Pak Anies kan juga memberikan dukungannya kepada Pak Pramono gitu, pasangan Pramono Rano gitu kan, sempat muncul bareng juga gitu. Jadi udah lumayan bestie gitulah ya, gitu kan. Nah, apakah kejutannya ini misalkan melibatkan parpol atau memang ya kejutannya level memang personal antara Pak Anies dan Pak Ahok ini yang memang merencanakan gitu. Apakah kejutannya misalkan memang kalau di Januari sendiri sejauh ini sih belum ada ya misalnya agenda politik besar atau gimana, tapi memang di Februari atau Maret nanti kan ada pelantikan gubernur juga kan ya, pelantikan gubernur Pak Pramono Rano yang sudah sudah terpilih gitu ya, nanti juga akan dilantik gitu kan. Apakah kejutannya ada kaitannya dengan itu atau misalkan menyiapkan yang lain, memang tadi personal antara Pak Ahok dan Pak Anies sendiri, nah ini masih belum ada spill-spillnya. Kalau misalnya kemungkinannya adalah yang kedua, antara Pak Ahok dan juga Pak Anies secara pribadi itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja gak sih? Ya boleh, terserah mereka aja, mereka mau bikin-bikin sendiri Maksudnya kan kan. mereka masih bagian dari parpol gitu, yang kita bisa bilang juga bahwa masih anget nih si pilkada, hasil pilkada kemarin gitu. Jadinya pasti menyangkut pautkan dengan ya Pak Anies yang masih menjadi anggota parpol lah, kemudian juga Pak Ahok yang juga masih berhubungan baik dengan PDIP lah begitu. Kalau Pak Anies bukan anggota parpol ya. Dia sendiri. Dia sendiri. Iya, betul-betul. kalau Diusung Pak Ahok ya. yang mengurus Diusung. PDIP sekarang. Ya bebas-bebas aja orang personal, mereka mau bikin kejutan apa juga, mau ngadain acara, mau ketemuan Boleh-boleh aja. Bikin lagi. podcast lah kayak. Nah, bebas juga. Iya juga ya. Bisa Itu kan? tetap mengejutkan juga pasti Iya, kan iya, gitu. iya. Orang mereka ngapain aja mengejutkan gitu kan. Tahu-tahu mereka jadi Detik Sore lagi. Us. Ya kita mau apa? Ya udah, Rika sini saran terakhir kita. Terima kasih Jangan banyak. Siapa yang nggak mau nonton Pak Anies sama Pak Ahok? Tapi Mbak Tiara juga, kita kalau melihat ke belakang nih 2017 ini kan Ahok dan Anies sempat bertarung begitu kan. Sekeras apa sih mereka sehingga sekarang tuh orang-orang kayak mungkin buat Gen Z yang emang ada masalah apa sih Pak Anies sama Pak Ahok gitu kan. Cuman kalau kita yang udah ini kan kayak bertanya-tanya, wah ini ada apa nih, bener-bener kaget ya kan. Jadi memang kalau misalnya hubungan Pak Anies dan Pak Ahok nih bisa ya flashback lagi sampai ke 2017 dulu kira-kira. Jadi waktu Pilgub Jakarta 2017 itu kan ada 3 kandidat ya, 3 pasangan. Ada Pak Ahok dengan Pak Jarot, Pak Anies dengan Pak Sandi, lalu Pak Agus dengan Bu Silvi gitu. Memang lumayan itu bisa dibilang salah satu momen pemilihan yang cukup panas gitu ya, karena cukup sengit gitu kan. Kemudian saling antara kontestan tuh selainnya di panggung debat, tapi di luar debat juga rame gitu ya, di media sosial pun rame gitu kan. Sampai kemudian sempat ada demo-demo gitu kan. Itu wah
panjang gitu ya, momennya panjang dan rame. Tadi itu bukan cuma di panggung debat, tapi di luar, di media sosial pun rame. Di antara hubungan masyarakat sehari-hari, obrolannya udah semua pilgub gitu kan. Jadi dan Pilgub 2017 itu waktu itu bisa dibilang cukup membekas pada jejak perpolitikan di Indonesia gitu kan. Sampai kemudian setelah 2017 gitu ya, muncul misalkan ajakan-ajakan untuk bersatu kembali gitu kan, untuk kita sama-sama membangun, tidak ada kubu-kubuan gitu-gitu. Jadi memang 2017 itu adalah satu momentum yang besar gitu. Nah sampai kemudian selama Pak Anies misalnya menjabat, kemudian kan Pak Anies menang menjabat sebagai gubernur Jakarta, waktu itu juga hubungannya sama Pak Ahok juga nggak langsung akur atau gimana gitu. Sempat aja juga misalkan ada beberapa komentar-komentar yang kemudian saling dikomenin misalkan gitu. Tapi di kebelakangan juga kemudian sempat muncul misalkan waktu itu ada katanya sempat komunikasi gitu. Mereka pernah komunikasi gitu kan beberapa kali lewat WhatsApp gitu kan. Nah, sampai yang terbaru adalah saat Pilgub 2024 gitu. Jadi karena Pak Anies sempat tadi itu kan hampir diusung PDIP, kemudian walaupun gak jadi, kemudian akhirnya memberikan dukungan ke Pak Pramono gitu kan. Nah Pak Ahok kan sebagai pengurus PDIP, parpolnya mengusung Pak Pramono gitu kan ya. Jadi mendukung pasangan yang sama gitu di Pilgub 2024. Nah memang kemarin pas di 2024 walaupun di kubu yang sama, mereka belum ada momen yang barengan gitu. Nggak ada momen yang barengan kayak kemarin sebelahan. Tertangkap kamera. Tertangkap kamera barengan tuh nggak ada gitu kan. Nah jadi ketika kemarin di Balai Kota itu menjadi spesial karena walaupun di Pilgub 2024 itu mereka satu kubu gitu ya mendukung yang sama, tapi Pak Anies mendampingi Pak Pramono di acara ini gitu. Kemudian Pak Ahok hadir di acara Pak Pramono yang berbeda gitu. Jadi nggak ada tuh yang barengan. Baru di 31 Desember kemarin muncullah sebelah-sebelahan, bisik-bisikan, nyiapin kejutan bareng, itu spesialnya. Walaupun sebetulnya videonya juga ada. Nah, ini nih momen-momen ya yang mungkin yang sempat terbawa arus di tahun 2017 panasnya ya. Begitu melihat ini mungkin jadi adem lagi. Kayak oh alah, ternyata memang nggak perlu menghadapi rival. Nggak perlu dikotak-kotakin banget lah. Betul gitu, karena pada akhirnya juga ya kita sudah bisa melihat bahwa hubungan Pak Ahok dan Pak Anies tuh ya well aja gitu ya di tahun 2024 ini. Dan kemarin videonya ramai juga di TikTok ini kan, berbagai momen pas pertemuan ini. Dan yang salah satu yang viral bukan cuma soal Pak Ahok dan Pak Anies ini ngobrol berdua, tapi soal Pak Jarod di tengah-tengah. Jadi ramai beberapa foto. Tiap di beberapa foto dari 2017 sampai sekarang kalau Pak Ahok sama Pak Anies adep-adepan, sebelah di tengah-tengahnya ada Pak Jarod gitu. Sampai yang kemarin di Balai Kota itu pun pas doorstop gitu, Pak Anies, Pak Ahok, tengah-tengahnya Pak Jarod. Kalau ini cocoknya pakai sound yang and my friend Steve. Steve ada mulu Pak Jarod gitu sekarang Steve jadi sebagai orang ketiga di antara hubungan ini juga. Tapi kalau ngomongin soal mereka di tahun 2020 di Pilkada kemarin ini mendukung pasangan yang sama, bisa diartikan juga they have the same enemy atau mungkin rival yang punya rival yang sama gitu ya. Ada hubungannya nggak sih sebetulnya dengan ketidakhadirannya Pak Jokowi di acara 31 Desember kemarin, karena sebetulnya harusnya beliau juga menjadi salah satu undangan juga. Dong gitu. Ya memang kemarin harusnya di acara itu kan karena semua mantan gubernur termasuk Pak Jokowi gitu kan. Dari Pemprov Jakarta sendiri juga menyatakan sudah mengundang tapi Pak Jokowi ada acara lain. Nah tadi tuh di Solo pas di doorstop sama wartawan juga ditanya kenapa Pak nggak datang gitu kan. Katanya ya karena memang kan di Solo ada acara, katanya ada acara tahun baruan kecil-kecilan sendiri juga gitu. Jadi itu alasannya nggak ke Jakarta. Nah kalau tadi yang disinggung itu sempat ada komentar juga kan dari Pak Adi Prayitno gitu kan, dari Parameter Politik Indonesia yang melihatnya memang kemesraannya Pak Anies dan Pak Ahok ini jadi
dinilainya mungkin mereka sudah melupakan itulah yang tadi tensi-tensi di 2017 itu. Dan sepertinya karena mereka sudah sekarang bisa dibilang ya di kubu yang sama, walaupun Pak Anies kan bukan orang parpol gitu ya, tapi karena 2024 mendukung yang sama. Nah kan kalau pas di Pilgub 2024 itu memang kalau Pak Adi Prayitno menyebutkannya mungkin mereka sekarang akrab karena itu tadi punya mutual enemy itu kali ya mutual gitu enemy katanya. gitu. Cuman ya kita lihat lagi apakah memang keakraban ini akan ada maksudnya hasilnya tadi sebagai sebuah produk apa gerakan atau ya memang kejutan sebagai tadi personal antara Pak Ahok dan Pak Anies gitu. Apakah kemesraan ini cepat berlalu? Aduh, iya benar juga. Ataukah sebenarnya di netizen aja nggak tahu karena sebenarnya dari seluruh ex gubernur Jakarta juga punya grup WhatsApp. Bisa juga sih. Bisa jadi kita nggak tahu ya sih gitu, benar. Ya. Kalau melihat peta lebih politik lebih luas lagi nih Mbak Tiara, kita kan ya kita tahu juga bahwa ya sekarang kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nih kan bestie banget kan. Yes. Dan PDIP nih udah mulai terdepak nih dari lingkup kekuasaan. Cuilah, udah kayak One Piece gue ngomongin. Apa Luffy apa Zoro. Maksudnya PDIP udah gak lagi jadi oposisi lah begitu. Dan Pak Anies ini kan bisa dibilang memang sosok sentral, ini analisis gue aja ya Mbak ya. Sosok sentral yang apa kayak punya pasukan anak abah gitu lah. Maksudnya Pak Anies tuh punya fansnya sendiri gitu. Tapi Pak Ahok juga punya Ahokers. Nah, tapi sebenarnya Ahokersnya tuh udah mulai terkikis juga Za. Karena kan Ahokers ini sama Pak Jokowi deket. Gue takutnya ngomongnya. Enggak, karena gini, karena kalau Ahokers itu mostly enggak seheboh itu di social media kali ya. Karena kalau anak abah tuh kayaknya banyakan temennya Kak Rara kali ya. Jadi Gen Z atau millennials yang masih eksis di social media kayaknya gitu. Ya berarti bisa jadi padahal sebenarnya mungkin fansnya juga sama banyaknya. Mungkin sih. Dan apakah mungkin Mbak Tere juga melihat kalau PDIP ini melihat Pak Anies sebagai peluang untuk menambah kekuatan gak sih Mbak? nah kalau tadi tuh yang menarik adalah ada komentar juga dari PDIP gitu terkait keakraban Pak Ahok dan Pak Anies ini yang menyebutkan bahwa Pak Anies ini memang sekarang jalinan kebatinannya tuh dengan PDIP sudah sangat kuat gitu. Nah, apakah ini ada pertanda maksudnya untuk di masa depan gitu kan? Apakah jalinan kebatinan ini akan berlanjut terus sampai ke masa depan atau ya memang karena kemarin ini aja sama-sama dukung di 2024 gitu kan? Ya kita lihat aja tadi apakah kemesraan ini akan cepat berlalu atau berlanjut. Yes. Baiklah. Kita nantikan berarti ya. Jadi ini juga sebenarnya tebak-tebak buah manggis juga. Apakah bulan depannya itu adalah dari Desember jadi Januari atau mereka menganggap sudah kayak udahlah anggap aja ini Januari, nanti aja Februari. Betul. Nantikan. Karena sebetulnya kalau bagi-bagi kursi menteri sih enggak sih kayaknya ya, enggak. Ya mereka kan bukan bagian dari pemerintahan. Nah itu nggak mungkin. Jadi podcast kayak sih feeling gue. The biggest possibility kayak di situ podcast ya. deh. Atau apa ya kalau misalnya Pak Ahok tuh suka main golf ya kalau nggak salah ya. Ya tapi Pak Anies nggak apa ini idein judul podcast kali ya buat mereka berdua apa nih? Mungkin. Atau ke kampus-kampus roadshow. Podcastnya bisa ini Anies, Ahok Anies. Loh, itu, Ahoknya nggak kebagian banyak. Atau kalau gitu hanya namanya Ahok. Anies Ahok. Ya kan double E tadi. Susah juga ya. Double E bener sih, double E, double agent. AA ya kan kayak baterai. Baterai. Kayak Akang. Kayak Akang Sunda AA. Oke, baiklah. Ini undangan terbuka katanya untuk podcastan di Detik Sore. Ya Mbak, mungkin Pak Ahok dan Pak Anies gitu misalnya tertarik begitu kan, ingin menjajal dunia jurnalisme. Gue yang ngomong jadi ya. Ya mungkin kalau misalnya Pak Ahok Pak Anies mau main kesini kita ngobrol-ngobrol bisa lah. Kita kita membuka lembar baru begitu. Betul. Kan. Betul. Kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Pertama Pertalite. Coy. Mbak Diara terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Tapi berarti ini nggak ada yang bisa disimpulkan kan Mbak? Ini beneran masih tanda tanya banget kan ini? Masih tanda tanya banget. Masih menanti semuanya. Tapi kita menantikan dengan excited lah ya gitu. I mean it's a good news gitu untuk tahu bahwa rival politik tuh bisa seakrab ini, bisa merencanakan sesuatu bersama-sama juga gitu. Jadi mungkin ya kita sebagai ya pada saat 2017 itu ya kan kita mau ngomong harusnya memilih ya, nggak mungkin memilih dua di antara mereka gitu kan. Jadi atau jadi gontok-gontokan ya kan, mungkin sampai dendam sampai sekarang. Lihatlah Pak Ahok dan Pak Anies udah colek-colekan. Colek-colek. Sabun colek kali ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Tiara. Lagi. Sama-sama.